Halo Habibi, di sini di channel komputer. Di video sebelumnya tentang web scraping ini, kita telah melakukan scraping 20 link sekaligus. 20 link dari properti pada yang ada dalam sebuah halaman ini sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan, yang mana hal itu menimbulkan masalahnya nanti itu. Selain memang lama prosesnya, dan juga kita nggak tahu prosesnya sampai mana, dan kalau misalnya di tengah-tengah jalan berhenti, kita nggak tahu berhentinya itu di mana. Kayak yang tadi, yang ini listing yang paling akhir ini ngehang ya, dia nggak bisa di scrap, nggak bisa diekstrak kontennya. Lalu scrappingnya, si scrap parser ini muter-muter terus dan nggak selesai-selesai. Nah, daripada seperti itu, kita lebih baik melakukan parsing satu persatu berurutan tapi juga otomatis, yang mana dengan cara itu kita lebih aman, karena si server yang kita tuju nantinya tidak akan curiga, karena kalau kita melakukan scraping puluhan halaman secara sekaligus, nantinya si server yang kita tuju itu mencurigai kita, karena ada beberapa request yang kita kirim secara berbarengan, dan pastinya nanti kalau kita IP-nya, misalnya IP kita diblokir, kita nggak bisa meneruskan scrapingnya. Oleh karena itu, kita akan mengimplementasikan metode AJAX atau asynchronous JavaScript, asynchronous JavaScript, supaya kita bisa melakukan scraping tiap halaman secara berurutan dan otomatis. Untuk itu saya akan membuat sebuah oret-oretan algoritmanya. Yang pertama akan kita lakukan adalah persiapan. Setelah persiapan ini apa ya? Persiapan ini kita mengumpulkan link. Setelah mengumpulkan link, kita scrap tiap link. Nah, karena link ini ada di sini sebagaimana yang kita lihat dalam satu halaman profil si ini user. Di sini dalam setiap halaman ada 20 listing, 20 item, 20 entry. Dan di sini ada sekitar 7, 8, 9 sampai 10, mungkin 10 halaman. 10 kali 20 sekitar 200 ya. Di sini ada 182 hasil. Jadi si user ini ada 182 listing yang didaftarkan di sini. Maka di sini dalam persiapan itu yang akan kita lakukan adalah pertama, listing seluruh halaman. Ketika kita sudah melakukan listing seluruh halaman, baru link-link tersebut kita kumpulkan. Jadi ini persiapan itu adalah begini ya. Persiapan listing seluruh halaman, ada berapa banyak halaman. Kemudian tiap halaman list 20 link. Setelah ini semua selesai, link terkumpul, dan scrap tiap link. Ya, kurang lebih beginilah coret-coretan aja ini. Mungkin bisa dipahami ataupun tidak. Yang jelas sekarang kita akan mengimplementasikan program ini menggunakan metode AJAX. Untuk melakukan hal itu, di sini saya akan melakukan banyak perubahan. Yang terutama di sini saya akan membutuhkan library jQuery yang untuk ditambahkan ke program ini.
Di sini saya akan tambahkan script src, dan di sini akan saya masukkan jQuery. Jadi saya akan ambil jQuery dulu, jQuery ya. jQuery-nya saya cari yang mana, download, CDN jQuery. Kenapa sih ini? Saya cari link lainnya. Ya, inilah jQuery. Copy sini, paste. Ini saya save as ke sini. jQuery min.js, dan di sini saya ketik jQuery.min.js. Oke, berikutnya di sini saya akan rename URL label ini. Saya jadikan base URL. Ini saya rename jadi base URL. Kemudian di sini akan saya tambahkan label first page. First page ini akan kita input nomor halaman pertama dari listing yang ada di sini. Yang pertama nomor berapa yang mau kita list. Kita bisa mulai dari 1 ataupun mulai dari 5 atau 4, terserah kita. Jadi di sini saya buat type input type number. Kemudian ya, ini last page. Ini saya kasih name. Keyboardnya ini gak enak posisinya. Name first page, yang bawah ini last page. Kemudian ini tombol submitnya. Terus ini karena saya menggunakan jQuery ya, menggunakan JavaScript di sini. Jadi sini form ini nggak perlu saya buat nggak perlu saya jadikan seperti ini. Ini anggap aja bukan form ya, gini saya jadikan div aja. Lupakan form, saya jadikan div. Dan ya, saya harusnya nggak gunakan nama. Name ini saya ganti jadi ID aja, ID. Ini juga ID, ini juga ID. Dan input type submit ini saya ganti jadi button. Start. Dan di sini saya akan panggil function onClick start scrapping. Start gitu aja deh, start. Nah, sekarang saya akan buat functionnya. Di sini aku tambahkan scriptnya. Function start. Apa yang akan kita lakukan ketika kita klik tombol start? Yang akan kita lakukan adalah, enak nih posisinya nih. Saya akan buat variabel di sini. Var base URL sama dengan base URL .val. Ini maksudnya saya akan mengassign atau mengisi nilai variabel base URL ini dengan apa yang kita input di input dengan ID base URL ini. Begitu juga dengan first page dan juga last page.
Di sini juga saya oke. Nah, setelah kita buat 3 variabel itu, kita akan menjalankan method jQuery post jQuery.post gimana? Seperti ini kayaknya. jQuery.post, terus ini endpointnya, URL endpoint yang akan kita tuju nanti akan kita buat. Kemudian di sini parameternya, dan di sini callbacknya, apa yang akan terjadi ketika itu selesai. Function, oke, sementara seperti ini. Nah, di sini parameter postnya akan kita masukkan di sini, post base URL .2 variabel base URL yang ada di sini. Jadi kita kasih parameter base URL, value-nya, nilainya adalah nilai variabel base URL ini, koma, di bawahnya first page .2 first page, yang terakhir last page. Gini ya, bukan begini, ini sorry ini saya hapus dulu. Jadi yang akan kita lakukan itu ini variabel 3 variabel ini harusnya di luar ya, bukan di luar, kita buat di luar, tapi nanti kita inisialisasi di dalam function start tadi. Jadi gini yang ingin saya lakukan, ini nggak perlu var lagi. Nah, kemudian di sini akan kita lakukan, kita akan panggil function lain, itu start doang ya function. Kita akan panggil start scraping. Nah, sekarang kita buat functionnya, function start scraping. Function start scraping ini apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan melakukan pengecekan if first page, kalau first page itu lebih kurang atau sama dengan, ya kurang, kalau first page itu kurang atau sama dengan, ya, atau sama dengan last page, maka lakukan ini. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan request post. Ini jQuery.post. Nah, baru ini endpointnya di sini. Endpointnya tadi base URL ya, base URL. Salah ya, bukan base URL. Endpointnya itu ya nanti aja, kosongin aja, atau endpoint. Terus ini parameter postnya, lalu ini function, callback function. Callback function itu function yang akan dieksekusikan ketika post ini, request post ini telah mendapatkan respon. Oke, parameter yang akan kita kirim dalam request post ini, dalam start scraping, kita akan panggil, kita akan ketik URL ya, URL .2 base URL ditambah, ditambah apa? Ditambah first page. Oke, jadi begini, ini kan si link dari halaman ini strukturnya seperti ini kan. Yang akan saya gunakan sebagai base URL nanti itu ini,
lalu ini ada parameter halaman, dan ada pemisah slash ini antara base URL dengan nomor halamannya. Maka di sini akan saya buat seperti ini, base URL ditambah slash first page. Oh, bukan first page ya. Jadi di sini saya akan membuat variabel lain lagi, var current page. Oke, current page ini saat kita menginisialisasi start, kita assign null value-nya, kita isi dengan nilai first page, yaitu misalnya kalau kita mulai 1, berarti first page-nya adalah current page-nya adalah 1. Di sini nanti base URL plus di sini baru kita gunakan current page. Nah, seperti ini. Ini untuk URL-nya. Terus function di sini adalah kita akan menerima respon data dari server, dan kita akan proses datanya nanti di sini. Lalu kalau ini selesai, ketika kita mendapatkan data atau respon dari server saat kita melakukan request post, maka kita akan menambahkan current page ini, kita tambahkan nilainya 1 digit. Yang tadinya 1 akan menjadi, current page-nya akan menjadi 2. Lalu karena 2 itu kurang dari last page, maka akan dijalankan lagi nih. Anak. Oke. Sementara begini. Nantinya data ini akan saya isi dengan link-link yang kita list di sebuah halaman ini ya, di sini. Datanya nanti berupa itu. Maka saya akan buat lagi sini sebuah variabel string variabel links atau all links, L-nya 3 itu. All links. Oke, all links itu nanti di sini akan kita append nilainya dengan data yang kita terima dari server. Begini. All links plus equals data. Nah, nilai dari all links ini akan terus bertambah selama start scraping ini terus berjalan. Setelah start scraping ini selesai, ketika first page ini kan bertambah terus nilainya dari 1, 2, 3 sampai nilainya sama dengan last page. Ketika nilainya sudah sama, artinya sudah selesai, semua halaman ini sudah kita telusuri dan link-linknya sudah kita kumpulkan, maka di sini kita jalankan kode yang di blok else ini. Else, maka apa yang kita lakukan? Start each page scraping, misalnya gitu. Lalu disinilah kita akan oke, begini. Di sini saya akan buat variabel lain lagi, atau di sini. Gimana ya? Oke. Saya akan buat variabel aja, variabel links array. Links array itu akan kita definisikan di sini. Di sini setelah else ini selesai. Ketika else ini kita mulai jalankan, links array sama dengan nantinya all links ini berupa, datanya adalah berupa string, kumpulan string
yang mana di situ ada link-link yang dipisah dengan koma. Jadi di sini all links ini akan kita split by koma, kita pisahkan dengan koma. Jadi ini adalah array ya, array. Lalu sini saya akan buat variabel lagi, var current link ini ya. Current link ini nanti kita isi dengan nilai angka 0 di pertama kali ini. Current link sama dengan 0 karena array itu indeksnya, membernya dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu sekarang kita buat function start each page scraping ini. Function start each page scraping, apa yang akan kita lakukan ketika kita memanggil start each page scraping ini? Kita akan melakukan jQuery post lagi seperti ini. Nah, disinilah nantinya, oh ya, kita melakukan if statement dulu. Kita buat if statement dulu di sini. If current link nilainya itu kurang dari links array dot length. Misalnya kalau current link itu 5 ya, dan links array dot length itu jumlahnya ada 5 dan ini 5. Oke, ini harus dikasih negatif 1. Ini kenapa negatif 1 nanti saya nggak bisa jelaskan di sini. Cari tutorial tentang JavaScript array ya, tentang index array. Jadi ini ya, saya bikin seperti ini. Bentar ya. Jadi nggak bisa jelasin, panjangan nanti. If current link less than links array dot length negatif 1, maka kita akan melakukan jQuery post, dan endpointnya ini apa tadi? Ini endpointnya masih belum ya tadi ya. Ini endpoint tadi itu base URL bukan ya? Sorry, saya lupakan dulu endpointnya. Ini yang di atas itu nanti aja kita kerjakan. Saya kasih tanda di sini endpoint itu apa biar nggak lupa. Oke, di sini kita lanjutkan. Endpoint ini kita ganti menjadi links array bracket seperti ini, dan di sini akan kita isi nomor current link. Kita akan mulai dari yang pertama, jadi ya current linknya misalnya 0, kita mulai dengan link yang dengan indeks 0. Lalu setelah ini selesai scraping dalam si satu halaman ini, current page nilainya bertambah. Bukan ya, ini kan milik yang tadi nih. Ini di sini data ini nanti kita isi dengan responnya nanti saya kasih angka saja. If data sama dengan 1, kalau responnya adalah angka 1 berarti sukses, maka saya akan tambahkan nilai dari current link ini 1 digit, current link plus plus. Terus setelah itu kita jalankan ulang si function start each page scraping ini. Kita jalankan ulang sampai semuanya link yang ada semuanya selesai. Terus kalau ini sudah selesai, berarti ini nanti else. Di sini kita akan tampilkan pesan alert, tugas
selesai seperti ini ya. Nah sekarang kita harus mengerjakan back end-nya yang akan kita kirimi request melalui metode AJAX ini. Itulah nantinya ketika back end-nya sudah jadi, dia akan menjadi endpoint yang kita gunakan di sini. Ini salah ini ya, ini tetap nih, ini harusnya endpoint tadi. Jadi jQuery post ini endpoint di sini, koma, lalu links array ini. Nah, URL titik 2 begini harusnya. Oke, sekarang kita mengerjakan endpoint. Jadi di sini saya akan buat variabel endpoint, var endpoint. Apa nilainya nanti? Ini kan tadi yang kita kerjakan sebelumnya. Ini akan saya pindahkan. Ini saya cut. Saya cut seluruhnya ini script PHP-nya. Jadi karena ini murni HTML dan JavaScript saja, dia parser ini saya ini menjadi parser.html ya. Parser. Yes. Lalu akan saya buat sebuah file PHP di sini sebagai backend-nya, backend. Parser, saya kasih nama parser backend.php. Dan tadi saya paste di sini yang saya cut. Nah, yang saya cut tadi saya paste di sini. Lalu sekarang kita modifikasi. Apa yang perlu kita modifikasi di sini? Mana tadi? Oh ya, parser.html ini saya edit lagi. Saya buka, saya lihat tadi ini jangan URL ya, ini page URL. Saya ganti jadi page URL. Jadi di sini nanti di parser backend.php ini saya akan cek kalau ada request post mengenai page URL dengan parameter page URL, maka kita akan lakukan ini URL sama dengan post page URL. Include include-nya ini saya taruh di luar ya, di luarnya if statement. Connection, ini juga saya taruh di luar aja begini, atau nanti saya pindahkan lagi. Yang penting ini nanti aja. Sekarang kita fokus sama page URL ini, HTML file get HTML URL. Jadi di sini ini kan kita akan melakukan ya, kita akan mengumpulkan link ya pada setiap halaman. Pertama, halaman listing. Ini saya sebut halaman listing, yang ini saya sebut sebagai listing itu sendiri. Atau apa ya? Entry aja lah. Atau postingan. Ini halaman posting, list postingan, dan ini single post, gitulah istilahnya. Pertamanya kita akan request post
page URL seperti ini. Lalu di sini kita for each kita mengumpulkan link. Di sini saya akan buat variabel links sama dengan empty string gini ya, kosong. Kemudian saat di sini link terdeteksi di dalam for each ini, mana ya, ini loh, sini, di sini link sama dengan itu. Oke, links saya append titik sama dengan link ini. Nah gini, terus ketika for each ini selesai, ini lupakan aja dulu ini ya, ini saya cut aja dulu sampai segini. Ini saya cut, saya taruh di bawah sini, lupakan aja ini dulu, lupakan dulu aja ini. Links ini akan saya append. Ketika ini selesai, maka respon, saya akan merespon dengan cara ini, server ini akan merespon dengan cara mengecho nilai variabel link ini. Oh ya, jangan lupa karena saya akan memisahkan link-link ini dengan spasi, maka di sini saya kata bukan spasi ya, apa namanya, koma. Saya akan tambahkan ini, terus saya akan tambahkan koma di sini seperti ini. Oh ya, supaya tidak lupa, karena nanti yang link paling akhir ada koma, terus setelahnya gak ada linknya, maka di sini saya mesti pastikan bahwa mana ya, di sini saya kasih n links array the current link. Kalau dia nilainya tidak 0, not equals to empty string. Kalau nggak 0, kalau nggak kosong kayak gini, maka lakukan ini. Kalau kosong ya berarti selesai, alert tugas selesai gitu. Oke, itu untuk yang itu. Dan kembali ke sini. Sekarang echo link. Nah, ini untuk yang merespon ketika ada request post page URL. Sekarang kita akan mengatur respon server ketika ada request post apa satunya itu, URL doang. Ini URL doang. Di sini maka saya akan lakukan if statement yang sama seperti ini. If is set post URL doang, ini saya pindahin ke bawahnya aja ya supaya urut. Maka kita akan melakukan single page single post scraping. Jadi ini saya cut, saya pindahkan ke dalam if statement yang ini, paste di sini. Saya cek lagi, sub HTML sama dengan ini. File get HTML post URL title
Ini dia nanti. Nah, ini nanti connectionnya ini saya gunakan hanya untuk yang ini, if statement yang ini kan. Di sini nggak ada hubungan sama database, jadi nggak perlu. Di sini kita perlu connection, database connection. Maka di sini akan ada proses scraping single page listing. Ini apa, download gambarnya ya, ini download gambar, lalu ini memasukkan ke database, lalu di sini echo respon. Nah, respon ini saya akan apa ya, saya echo angka 1, echo 1 yang artinya sukses. Kalau nggak ada, kalau ini gagal, dia nggak ke echo, ini nggak ada respon angka 1, maka nanti ya gagal. Lalu di sini untuk memastikan nanti nggak ada error, di sini saya parse in data sama dengan untuk memastikan data ini nilainya adalah nomor, angka. Kalau angka 1 maka berarti sukses. Jadi seperti itu. Lalu kita perlu melakukan, ya kayaknya sudah selesai, tinggal kita tes. Lalu endpointnya apa tadi jadinya? Endpointnya adalah parser backend.php. Jadi ini nanti modelnya seperti ini, parser.php ini kan sudah nggak ada, jadinya parser.html. Ini yang baru ya, base URL, first page, last page. Yang baru nanti itu parser backend seperti ini. Ini saya copy dan saya gunakan dia sebagai endpoint. Di sini saya paste. Udah, semoga aja sudah bisa dites. Saya bukan ini ya, ini kan yang akan kita itu kan backendnya ya, index.html. Saya akan tampilkan pokok index, bukan index, parser.html. Oke, sebelum saya mulai scrapingnya, ini ya, ini saya copy, saya paste di sini. Ini nantilah. Sebelum saya mulai, saya akan buat debugging. Saya akan buat apa ya? Di sini saya kasih namanya, saya buat div. Saya akan buat sebuah div di bawahnya ini form JavaScript. Di sini saya buat div dengan ID apa ya namanya, console apa ya yang enak, info ya, info, div ID info. Nah, di sini nanti kita akan kita akan menampilkan teks. Saya akan buat function lagi ini biar enak, function show info. Nah, show info ini nanti kita kasih parameternya str, string text, yang mana nantinya kita akan menampilkan teks tersebut di div dengan ID info tadi, str seperti ini. Jadi di sini kayak debug.log gitulah, tapi buatan sendiri. Di sini nantinya saya akan tampilkan show info sedang cek halaman listing. Nah, sini tambah plus. Kalau JavaScript untuk mengappend string kita bisa pakai plus, kalau PHP nggak bisa ya. Nih saya copy ini ke sini. Terus nanti di sini
tampilkan show info lagi di sini. Apa ya? Oh ya, ini halaman apa nih? Current page, halaman current page. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga saya akan tampilkan di sini. Sekarang cek halaman listing. Di sini kurung begini. Nah itu untuk yang itu. Nah, terus nanti di sini setelah selesai si start scrapping ini, aduh kesemutan oh iya, ini setelah mendapatkan respon data dari server, ini kita harus memanggil function ini lagi di sini. Karena saya lupa, jadi di sini saya panggil function ini sampai dia mencapai last page. Ini salah, ini bukan first page, ini harusnya current page. Seperti ini ya. Oke, akhirnya ada yang ketahuan bugnya sebelum dites. Nah, di sini nanti saya akan tampilkan show info. Persiapan cek tiap halaman listing usai. Cek seluruh sini saya kasih begini ya buat debugnya ini ya. Current link apa namanya, current page, inilah saya paste di sini last page. Ya beginilah. Terus di sini akan show info lagi, scrapping single page, halaman single page. Sedang scrapping. Sini saya kasih linknya biar ketahuan linknya apa. Link array current link. Nah, nanti baru setelah ini selesai, halo, tugas selesai. Selain alert, saya juga mau tampilkan show info juga di sini. Nah, oke. Semoga aja nggak ada error. Saya refresh, saya lihat di sini nggak ada error. Ini padahal di localhost ya, kenapa kok dia muternya lama? Ini saya copy dulu. Ini saya copy. Ya, ini nggak ada error ya. Base URL ini first page-nya adalah 1, last page-nya berapa? Ini kalau saya cek last page-nya ini tadi sudah saya cek ya, kira-kira kalau nggak salah 10. Ini semuanya kan 10. Jadi last page-nya itu 10. Nah, sebelum saya run ini, sebelum saya start, saya akan kosongkan dulu nih database-nya. Jadi ini tadi kan percobaan yang pertama, ini sekarang saya kosongkan. Yes. Jadi ini kosong ya. Kita akan klik start.
Oke, kita klik start dan kita lihat infonya di bawah sini, nanti akan muncul info debugnya. Start, sedang cek halaman 1. Cek halaman 3 ya, 4. Ini sambil nunggu ini kita bisa cek kita punya variabel apa tadi namanya, all links ya. All links ini kita bisa cek di sini value-nya. Nah, di sini yang pertama ada undefined. Ini error ini, undefined ini. Nah, ini error ini. Jadi kita stop aja karena ini enggak berubah nilainya. Saya refresh ini. Jadi ini tadi all links tadi nilainya enggak bertambah. Saya harus cek dulu all links ini di sini ditambahkan dengan respon yang kita dapat dari data ini. All links plus equals data. Start scraping. Dan anehnya yang pertama kita lihat tadi ada undefined. Undefined itu tidak terdefinisikan, ada link yang tidak terdefinisikan. Coba saya cek di sini. Kenapa undefined ya? Saya akan coba run lagi, sekali lagi, karena masih nggak mudeng kenapa ada yang undefined tadi. Tapi sebelumnya saya akan ini parser HTML ini setelah proses persiapan ini, yang ini ngelis semua link, saya nggak akan jalankan start with scraping terlebih dahulu. Jadi ini saya komen di sini supaya berhenti sejenak supaya saya bisa cek. Jadi oleh karena itu saya akan coba ulang, atau dibiarkan aja ya, ditunggu aja ya. Satu ini kita tunggu saja sampai benar-benar selesai prosesnya ini. Start. Ini yang satu, halaman 1, 2. Saya pause saja ya sampai nanti kalau udah 10 saya lanjutkan. Oke, ini sekarang sudah selesai, 10 halaman sudah usai. Lalu saya ingin akses, saya ingin cek nilainya bagaimana si all links ini. All links, kenapa kok cuma itu ya, nggak bertambah ya jadinya ya. All links sama dengan undefined HTTPS. Yang pertama undefined ini kok terus cuma ada 3 ya. Komanya mana? Koma 1, 2, 3. Kenapa kok cuma 3? Nah, untuk debug yang lebih jelas lagi, saya mau console.log aja deh. Console.log. Mana? Ini. Data ini mau saya console.log data. Oke, saya akan lakukan ini tetap yang tadi ya. Start
bisa ya, harus di refresh. Oke, 1 10 atau bikin 3 aja lah. Oke, stop. Kita tunggu console.log di sini, kita tunggu log. Nah, itu lognya. Setelah itu halaman 2. Kok cuma 3 tapi ya. Saya herannya kenapa cuma ada 3 link yang kesimpan di sini. 1 2 3. Aneh. Saya copy ya. Saya copy dan paste di sini. Oh, bukan 3, itu banyak ternyata. Jadi ini nggak tampil semua, jadi gitu, saya sampai bingung. Banyak ini ternyata. Terus jadi bukan masalah ya tadi itu ya. Terus setelah all links ini terkumpulkan, di sini ada namanya apa ya tadi, links array. Links array itu karena ini 3 halaman, harusnya kalau setiap halaman ada 20 listing, 3 berarti 20 kali 3 ada 60. Coba saya cek array, variable array ini. Links array ada 61. Oke. Nah, ini masalahnya. Ini kalau saya enter ya. Ini oke nih. Ini oke. Hanya saja ada yang pertama ini ada tulisan undefined-nya. Jadi untuk mengantisipasi error ini, saya akan melakukan, untuk antisipasi undefined tadi, di sini saya akan ya ini di sini ya, saya akan memanggil function JavaScript namanya string.replace. Saya replace yang namanya undefined, saya replace dengan empty string, jadi dihapus maksudnya undefined-nya. Misalnya ini ya, tadi kan kita punya all links, ini kalau kita dot replace undefined, kita replace dengan empty string seperti ini, maka nah kan nggak ada undefined-nya. Oke, seperti itulah. Ini saya refresh, dan sekarang kita akan siap-siap untuk yang serius. Apa masa mau langsung 10 ya? Kayaknya 1 halaman dulu ya, 2 halaman aja ya, kalau biar nggak lama nunggunya, khawatir ada error. 2 halaman ini yang akan jadi ekspektasi saya, kita bisa mengumpulkan 20 entry, 40 entry, 20 kali 2. Coba saya klik start. Ini persiapan listing halaman 1. Setelah halaman 2 selesai, kita akan scraping setiap halaman, single page. Nah, udah selesai. Sekarang apa? Scraping single page. Tapi kok dia diem di sini? Persiapan seluruh 2 halaman listing usai. Terus kenapa kok diam? Nah, di sini. Nah, ini kita belum memanggil ini. Oh iya, ini kan kita komen tadi ya. Lupa saya. Oke, ini kita jalankan function ini. Ini saya ya beginilah coding. Capek kan? Yang begini namanya juga coding. Start.
1 2 belum. Nah, 2. Setelah 2 selesai, scrubbing setiap halaman. Nah, sekarang lo ini lupakan aja kan, ini sudah dibenerin sama saya. Nah, ini sekarang halaman kedua, halaman listing ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia berubah ya. Artinya dia berjalan terus. Nah, berjalan. Udah, saya stop aja dulu. Saya improve. Saya cek dulu ya database-nya, masuk enggak. Nah, masuk ya. Ini saya refresh. Masuk. Oke, ini saya hapus dulu semua 3 entry ini. Kita akan lakukan improvisasi dulu, improvement. Di sini kan tadi ini juga saya biar nggak jelek-jelekin tampilan, replace undefined-nya saya tampilkan juga. Nah, sekarang saya akan tampilkan ini maksud saya mau improve itu kasih supaya kita ngerti gitu loh, jadi programnya ini dalam kondisi apa. Dari di sini last page, current page, last page. Nah, di sini juga saya dari, jadi gini ya, ngerti ya maksudnya. Kok gini? Salah. Ini current link dari ini links array dot length doang, nggak pakai minus 1. Oke, kayaknya kita langsung aja scrub seluruhnya dari ini. Refresh dulu dong. Oke, halaman 1 sampai halaman 10 kita mulai start. Jadi ini saya mau pause dulu sampai kira-kira halaman 9 atau halaman 8, nanti saya continue ini screen recordingnya ya. Sekarang saya pause dulu karena lama, ini masih 1 dari 10. Kok lama ya? Dari 10 kok diem? Oh, ini salah, ini stop. Nggak ngerti ya kenapa kok lama tadi. 1 10 coba, tapi tak 1 dari 10. Jangan-jangan keblokir lagi nih. Coba ya, saya klik tombol ini 5. Enggak kok. Oh, jalan nih. Oke, ini saya pause ya. Nanti kalau udah sampai 8 gitu saya continue. Oke, ini 9 dari 10. Sekarang 10 dari 10 dan siap-siap kita akan scrubbing. Nah, single page 1 dari 183 entries. Jadi ada 183 properti yang ditambahkan oleh si EVD klien kita. Dan sekarang kita scrubbing 2 dari 183 dan kita tinggal tunggu sampai selesai. Dan seharusnya kalau ini sampai sudah selesai, maka selesai tugas kita. Sekarang kan 4 dari 183 ya. Kita refresh database kita. Kita lihat harusnya ada, ini ada 5, 0 sampai 4, 5 total. Ada 5 item ya. 5 dari 183. Kalau semuanya berjalan lancar, tentunya seluruh 183
postingan itu akan masuk ke database kita. Dan kalau misalnya mandek ya berarti mungkin koneksi kita putus atau apa gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk video ini, sangat melelahkan, ada sejam mungkin ini, dan saya nggak usah tunjukkan lagi nanti hasilnya berapa. Ini masih sekarang 9 dari 183, masih lama ya selesainya. Ini saya refresh ya, terus ngupdate ya. Nantinya tinggal itu web desainnya, cara menampilkan konten ini dengan tampilan yang menarik seperti apa itu nanti. Jadi sekarang sampai saat ini saya sudah tunjukkan cara melakukan scraping website seperti ini dengan cara yang nggak tahu mudah apa susah ya. Ya kalau ada pertanyaan silakan tanya saja, barangkali saya ada waktu untuk jawabnya. Kalau enggak ya nggak tahu kapan, mungkin suatu hari saya bisa jawab karena saya jarang online. Ini oke, itu saja. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa pada video berikutnya.